akan diberi suntikan lagi. Hei, sepertinya efek obatnya sudah mulai bekerja. Aku sudah waktunya untuk bekerjakan. Lalu salah satu orang dari mereka mencabut pisau dan menyobek punggung petugas Miau. Lalu Wang Bin berpikir, apa yang akan mereka lakukan pada petugas Miau? Perhatikan ini dengan baik-baik, lihatlah. Pecut, petugas Miau pun dipecut. Apa kau siap? Pecut lagi. Lalu petugas Miau, kalian binatang sialan. Lalu lambat ke laun, kemarahan Wang Bin pun meningkat 90% dari per 1000. Tapi saat itu si Tuan Jin langsung memukulnya dan kemarahannya pun turun lagi. Jadi 70 per 1000. Cialah. Susah banget anjing jadi OP. Kalian sangat tahan dipukul, jadi aku harus bersikap keras pada kalian sekarang, ha? Makan ini. Nilai kemarahan bertambah 20, terus bertambah 20. Waktu pun sekarang sudah menjadi siang. Di sisi lain, Yue dengan tank bajanya memberikan hukuman-hukuman pada orang lain. Beri aku dorongan yang bagus kan. Sambil bersenang-senang, Yue melaju kencang dengan tank wajahnya. Apa-apaan gak di situ. Sial, larilah. Brengsek, jangan kabur sendiri, bantu aku dulu dong bangsat. Dazu, kamu dari mana mendapatkan senjata sebesar itu? Aku tidak menyerang gudang senjata Tuan Jin kan, ucap yang lain. Betul sekali, mereka tidak memperlakukan kita seperti manusia. Lebih baik kita berdiri dan lawan mereka. Ikutlah bersamaku kawan-kawan, selama kita bersatu kita pasti bisa menggulingkan si Jin bangsat itu. Bidik tanknya, ucap yang lain. Aku Tanji yang masih di atas tank kalian. Jika ingin membersihkan pemberontak, ini adalah tugas kami, para marga Zhang yang bertanggung jawab. Kau mau masak akal? Ayo ikutlah. Baik, lihat aku, biarkan aku merasakan meriam Italia. Apa yang kalian lakukan? Jangan coba-coba. Lalu yang lain mencoba menghentikan basoka yang dimiliki oleh pasukan Tuan Jin. Tuh, basokanya pun melenceng jauh dari ke arah Dazu dan tank milik Miao. Terima kasih. Sudah bunuh mereka. Hebat, semua orang bersatu. Kami pasti bisa menggulingkan Tuan Jin. Dorong gulingkan Jin itu. Jangan paksa dia memiliki kekuatan lagi. Bahkan jika kami ingin berurusan dengan Tuan Jin denganmu, kami tidak bisa melakukannya, ucap yang lain. Selama kamu bekerja keras, maka kami akan terjamin tidak ada alasan untuk kami menentangnya. Orang-orang seperti kita ditekan sepanjang waktu, lebih baik menerimanya daripada mati. Selain itu, jika tidak ada Tuan Jin, siapa yang akan memberi makan kita, ucap yang lain. Dazu, bisakah kita pergi sekarang? Kita harus menyelamatkan kakak Wang, ucap Yue. Jika Jin berani menyakiti kakakku, aku harus membiarkan dia. Jika Jin berani menyakiti kakakku, aku harus membiarkan dia jatuh sejatuh-jatuhnya ke dalam lubang yang terdalam. Sementara itu petugas Miao sedang dicambuki. Dia merasa entah apa yang dia rasakan dengan muka merah kayak gitu. Ini barang yang langka. Ayo keluarkan tongkat itu. Kamu harus terlihat seperti burung muda. Ternyata tongkat itu digunakan untuk mengelus punggung petugas Miao. Tidak, jangan, kumohon, jangan. Wang Bin, tolong aku akan mati, kata petugas Miao. Hei, anak dipukul aku, jangan sampai kau. Dia lolos begitu saja, bahkan pakaiannya telah berubah menjadi compang-camping, tapi hanya ada sedikit goresan di tubuhnya, tidak ada darah. Yang benar saja, apa-apaan orang ini, tidak ada yang bertahan dalam cambukku, tapi dia bisa bertahan sambil meninju muka si Wang Bin. Ternyata kemampuan Wang Bin meningkat ke level 2. Apakah kau masih belum cukup menyiksanya? Sambil berteriak Wang Bin kepada Tuan Jin. Sial, aku sudah kau pukuli lebih dari 100 kali. Aku bukan samsak pasir, dasar botak sialan. Aku akan membiarkanmu merasakan samsak pasir sebentar lagi, kan kujadikan kau samsak pasir yang sebenarnya. Hentikan perlakuan kalian berdua kepada petugas Miao. Dia adalah wanita yang paling kukagumi. Kalian akan membuat kalian menyesal. Apa Wang Bin berkata aku adalah wanita yang dia kagumi? Benarkah? Hei, apa yang ingin kau lakukan? Kata Tuan Jin. Jangan khawatir Tuan Jin, saya belum pernah melihat manusia melepaskan sabuk ini. Manusia? Sorry nih gue bukan manusia lagi anjing.
Yang terjadi adalah 99/100 dan lalu 100/100. Akhirnya Wang Bin mencapai full kemarahan. Sial, kenapa anaknya bisa? Cepat tundukkan dia. Saudara, saudara, ayo cepat. Lalu sambil petugas Miao melihat kehebatan Wang Bin dengan otot-otot yang sangat begitulah. Namun Wang Bin melihat ke arah yang berbeda. Ternyata dia bukan hanya merasakan kemarahan, tapi yang terjadi dia merasakan full nafsu, full marah, dan semua emosinya menjadi 100%. Aku merasa tidak bisa hidup lagi, kata petugas Miao. Cepat singkirkan dia. Dasarku cebol bangsat anjing, aku akan merebekmu. Lalu yang terjadi, kedua orang itu mencoba melawan Wang Bin. Namun yang terjadi, Wang Bin sudah sangat lumayan overpower karena bisa membunuh Raja Mayat. Sistem nilai kemarahanku sudah cukup mengaktifkan virus shield kan, ucap Wang Bin. Bagaimana dia bisa membengkokkan jarumku? Kalian berdua cepat hentikan dia untukku. Aku akan pergi ke kamar tidur mengambil senjataku, kata si Tuan Jin. Kalian memang bukan manusia. Kalian menyiksa petugas Miao sampai seperti ini. Apa kalian bisa disebut manusia? Bunuh kami. Maka itu tergantung pada kemampuanmu. Kami lupa memberitahumu kalau kami adalah mantan agen negara E. Negara E itu negara mana tuh? Saat mereka mencoba menyerang Wang Bin menangkapnya dan si wanita satu digaplok. Pak, anak-anakmu. Lalu satu orangnya lagi akan mencoba menyerang Wang Bin ke arah yang sensitif. Namun yang terjadi, dia dilutut dong, anjing, dilutut, bengetnya dilutut. Saudara-saudara, brengsek, aku ingin membunuhmu. Membunuhku, jangan ngaco anjing lah. Kalau ini bangsat, sambil menginjak muka salah satu wanita itu. Banyak bacot lo, dasar tai. Wang Bin yang tidak bisa menahan kemarahannya mengumbar ke sana ke sini omongannya. Kamu sangat suka memainkan ini, maka aku juga akan memainkan ini. Lalu Wang Bin mengambil kaki salah satu wanita itu. Tunggu, biarkan aku pergi, kata satu wanita itu. Lalu dia pun entah apa yang dilakukan. Dia sangat terkejut. Kemarahan bertambah 275/1000 dan terus meningkat. Sementara itu di luar, pang, piung, dadar, duar, toeng. Suara tembakan besi campur peluru beradu dengan peluru. Yue bersembunyi di balik tank baja bersama Doju. Sementara itu, si manajer masih terikat di atas tank baja. Yue, serahkan ini padaku. Aku akan melindungimu naiki tangga dan kau pergi ke rumah Tuan Jin. Selamatkan dia sendiri. Aku tidak bisa menjamin mungkin, tapi sebenarnya itu lebih penting daripada aku. Selamatkanlah Tuan Wang Bin. Kita tidak punya pilihan, sangat akurat dalam melihat orang. Kamu adalah mitra yang dapat diandalkan, kata Yue. Saudara Bin baik padaku, aku pasti akan membantumu. Kalian langsung di sana. Selamatkan aku sekarang. Mungkin dia telah melarikan diri ke atas. Kenapa tidak ada gerakan? Apakah mereka takut? Ucap yang lain. Lalu tiba-tiba muncul Doju dengan segudang senjatanya. Aku tidak tahu, aku tidak pernah menyerah. Kalian hanya bisa menginjak tubuhku jika kalian ingin lewat. Hahaha. Benar saja, penyusup pada tembak. Lalu Yue pun ketahuan dan ditembaki oleh penjaga. Bisa-bisanya ada penjaga. Aku tidak tahu bagaimana kakak dan petugas Miao sekarang. Aku harus cepat-cepat. Namun yang terjadi, ternyata Wang Bin sudah melakukan sesuatu yang sangat dewasa dan erotis kepada mereka berdua. Kamu bajingan, beraninya melakukan ini padaku. Apakah kamu sudah mencicipinya? Apakah kau berani melihat menyakiti orang lain di masa depan? Petugas Miao, apa kamu baik-baik saja? Lalu Wang Bin mencoba menolong petugas Miao. Petugas Miao, tunggulah, aku akan menyelamatkanmu. Namun yang terjadi pada si petugas Miao, dia malah sange sama si Wang Bin gara-gara pengaruh obatnya. Ternyata saudara-saudara, setelah Wang Bin berhasil menurunkan petugas Miao, aku merasa terus berlanjut. Seluruh tubuhku tuh meledak. Wang Bin, tolong bantu aku. Petugas Miao, kamu tenanglah. Aku mencoba melakukan sesuatu untuk mengontrol tubuhku. Namun yang terjadi, petugas Miao malah akan ngeletakkan si Wang Bin. Aduh, aing mah. Namun yang terjadi, kemarahan meningkat menjadi 666. Yang kita semua tahu 66 adalah lambang. Ya itulah. Aku tidak bisa menahannya. Lalu yang terjadi adalah
Wang Bin melepaskan baju petugas Miao. Ya, akhirnya ternyata petugas Miao jatuh juga ke tangan si Wang Bin. Anjing lah. Kau sudah tidak bisa kau tidak bisa menembak lagi. Kau sudah pelurumu sudah habis kan? Sementara itu Dazu yang sudah tersudut di luar. Sial, aku akan membunuh mereka. Ucap Dazu. Kau telah membunuh banyak saudara kami. Cepat keluar, jangan hanya sembunyi di sana. Ucap yang lain. Sudah, biarkan saja dia. Sampai kapan aku harus berada di sini? Cepat selamatkan aku. Duar. Ternyata bool si manajer pun ditembak. Sakit. Siapa bilang saya tidak punya peluru? Aku sudah menyiapkan khusus untukmu. Sekarang dia benar-benar kehabisan peluru. Ayo pergi, ucap penjaga. Saudara Bin, aku sudah melakukan yang terbaik dalam pertarungan ini. Jadi selanjutnya, aku serahkan padamu. Lalu, untuk sementara, Dozo mengingat kenangan bersama adiknya. Adikku, aku sudah tidak ada di tempat yang aman, tapi sayang sekali aku tidak bisa menjaganya lagi. Aku memang bukan saudara yang kompeten. Ayah, ibu, aku akan segera menyusul kalian. Cepat keluar, ucap penjaga. Namun yang terjadi, seseorang muncul. Ternyata itu adalah si Xiaobao. Hei, aku akan membersihkan kalian dengan kemampuan hebatku. Rasakan ini, Xiaobao. Jangan terlalu keluar mobil. Aku tidak bisa menangkapmu jika kau terpeleset nanti. Itu adalah rekan saudara Bin. Mereka datang. Tembak mobilnya. Lalu ternyata itu adalah si guru. Si guru pohon deui. Wah, apa yang terjadi? Hei, bajingan keparat itu dari mana dia datang? Kenapa dia punya mobil? Mengapa kamu sendiri? Wang Bin dan yang lainnya mana? Saudara Bin dan yang lain ada di gedung itu. Saya di sini untuk menghadapi musuh agar tidak menghalangi mereka. Masuk begitu cepat, sepertinya mereka akan jauh ke tempat musuh yang lebih dalam. Apa adikku, kau di sini juga, kakak? Kakak, aku akan berada di sisimu di masa depan. Tolong jangan kemana-mana, jangan mati di sini. Kami mendengar ledakan di sini setengah jam yang lalu dan itu membuatku khawatir. Akhirnya kami putuskan untuk kemari. Namun yang terjadi, Xiaobo ditembaki oleh para penjaga. Shonan, bukankah kamu baru saja berjaga? Mengatakan bahwa kalian menembakmu sangat kuat, dasar penuh omong kosong. Ayo kita jaga di sini bersama, tunggu mereka turun dan pergi bersama. Jangan khawatir, kami tidak pernah kekurangan peluru, ucap seseorang sambil menyombongkan banyak senjatanya. Hei, senapan ini masih jauh lebih bagus daripada yang biasa kamu lihat kan? Sepertinya mengikuti saudara Bin adalah pilihan yang tepat bagi hidupku. Lalu Yue masuk ke dalam sebuah ruangan. Ini lantai terakhir, kakak Wang dan petugas Miao ada di mana kalian? Lalu terdengar suara, jangan. Ya, kita bisa pikirin itulah. Itu suara apa ya? Namun Yue tidak berpikir seperti itu. Petugas Miao, ada apa? Aku akan menyelamatkanmu sekarang. Seharusnya itu adalah suara petugas Miao yang datang dari arah sana. Apa yang terjadi? Sepertinya mereka telah terjadi terbaku tembak yang serius di sini. Lalu terlihat pria gemuk ini adalah si gendut Jin, bukan? Dia belum mati, dia hanya pingsan. Hei, apa ini? Mengapa benda ini basah? Ya, benda itu basah karena ya begitulah. Lalu Miao masuk ke dalam sebuah ruangan yang silau. Apa yang terjadi? Ruangan ini sangat menyilaukan, penuh dengan emas, lantai emas, meja emas, kursi emas, lampu emas, sampai ke pintu-pintu pun emas ternyata. Lalu Miao mendekati sebuah ruangan. Aku akan pergi, aku akan mati. Tugas Miao, kakak, apa yang kalian lakukan? Lalu petugas Yue pun melihat dengan kaget, dengan mata terbuka dan disensor. Tolong berhentilah sebentar. Siapa itu Yue? Itu adalah petugas Miao yang sedang di semeweo ternyata oleh si Wang Bin. Yue pun menjadi kaget. Kalian bagaimana bisa ini terjadi? Tunggu sebentar, Yue, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, kata petugas Miao sambil mencoba menjelaskan. Namun yang terjadi, kau sudah melakukannya, apalagi yang bisa kamu jelaskan? Aku melihat semuanya. Lalu saat Yue akan pergi, dia ditangkap oleh Wang Bin yang memasuki mode Eren Jaeger. Jelas kamu sudah memiliki aku, mengapa kamu malah melakukan ini dengan petugas Miao, kata
Yue sambil menangis. Hehe, Kakak Wang, kau mengkhianatiku. Haha, Paman Li benar-benar mulai berkelahi. Baguslah, langkah pertama dari semua rencana kita resmi dimulai sekarang. Setelah lalu, Shin pun berpindah. Sepertinya aku baru saja melakukan banyak hal, tapi aku tidak benar-benar mengingat apa yang terjadi. Terlihat petugas Mao dan Yue berbaring di sisi Wang Bin kanan dan kiri. Waduh, habis diapain tuh kan? Si Wang Bin. Wang Bin, kamu keparat, kamu sudah ada Yue dan sekarang kamu lakukan itu pada petugas Miao. Dia berbicara dalam hati. Aku mengkhianati Yue sambil bersedih. Apakah nafsu liar ini disebabkan oleh kekuatan zombie? Bagaimana aku biasa menjelaskannya pada petugas Miao saat dia bangun nanti? Sistem pun menjawab, player, Anda tidak bisa disalahkan, hanya saja virus yang di tubuh Anda membangkitkan nafsu Anda dan meningkatkan nilai kemarahan Anda, membuat Anda jadi gila. Bacot anjing lah sistem mah. Setiap peningkatan dan nilai kemarahan akan membuatmu menjadi maniak sesuatu. Jika pemain telah menahan keinginan pemain akan mengamuk secara membabi buta dan menjadi raja mayat baru di wilayah ini. Sementara virus terkendali. Sambil selimut yang terkait pada sesuatu, sistem masih menjelaskan karena Anda tidak bertanya, tapi sekarang pemain memeluk kiri dan kanan yang juga cukup bagus. Ternyata di kanan kirinya ada Yue dan Miao. Sistem bajingan, mengapa kau semakin nakal? Katakan padaku apalagi yang kau sembunyikan dariku. Jadi seberapa banyak emas yang kamu deteksi kali ini? Wang Bin akan mencuri emas milik Tuan Jin. Dia tidak bisa dikatakan bahwa pasar akan menyimpan begitu banyak emas. Aku yakin ini pasti akan diperiksa oleh seseorang. Bodo amat lah. Akan kusimpan dulu emasnya ini sekarang. Masukkan semua emas ini ke dalam kotak penyimpanan. Hei, lihatlah, Dazu. Bukankah itu saudara Wang dan yang lainnya? Terlihat Wang Bin keluar menggendong petugas Miao dan Yue di kanan kiri. Kenapa kau masuk? Apa semuanya sudah diatasi yang di luar? Hei, apa yang terjadi, saudara Wang? Kenapa Yue dan Miao tertidur? Tidak apa-apa, mereka hanya pingsan sementara, mereka kelelahan. Saudara Bin, apa kamu sudah menemukan emasnya? Kudengar kau membutuhkan emas itu. Ya, terima kasih. Ayo kita pergi dari sini. Shin pun berpindah ke dalam sebuah mobil. Wang Bin, senang melihat kalian aman dan sehat. Saudara Wang, apa Anda baru saja bertarung dengan sengit? Aku lihat Sister Yue dan Miao sangat kelelahan. Ya, benar, mereka sangat kelelahan. Aku juga berpikir, jika tidak, mengapa Yue dan Miao tidur begitu nyenyak? Terlihat mereka berdua tidur dengan nyaman dan pertarungan memang sedikit sengit. Serahkan semua makanannya, bunuh mereka. Yang lain, ternyata masih ada orang yang mengejar Wang Bin dan yang lainnya. Aku tidak menyangka sekantong beras, beberapa kantong dendeng dan bisa menyebabkan kerusuhan seperti itu. Tidak ada gunanya meminta mereka membantu. Sayang sekali tidak ada yang bisa kita manfaatkan dari kejadian ini. Ayo kita pergi saja. Benar, tank ini apakah aku bisa menyimpannya di ruang waktu? Aku tidak tahu, akan ku coba lain kali jika aku menemukan sebuah tank lagi, ucap Wang Bin. Di rumahnya si Tuan Jin. Saudara Chen, ada apa denganmu? Saudara Chen, kamu cepat datang, pisahkan kedua zombie ini. Keduanya, pasti ini karena kaldunya. Mereka yang sudah tahu tentang kaldu yang dicampur daging manusia dan zombie. Di dalam daging itu ditambahkan dengan sedikit daging dari zombie. Tapi aku tidak menyangka akan menyebabkan infeksi meskipun sudah dimasak. Apa? Yang lain yang belum tahu sangat terkaget. Jadi selama ini kita makan daging zombie. Bukankah kau sengaja untuk membunuh kami? Ucap yang lain, dasar bajingan. Saudara-saudara, ayo kita pergi dari sini. Sebelum itu kita habisi si bangsat ini dulu. Bagaimana dengan dua zombie ini? Simpan saja dia di sini selamanya. Ngapain juga mikirin itu? Kau jangan pergi. Ini menyakitkan. Si Tuan Jin botak ternyata digigit oleh zombie bayi. Sementara itu di sini lain terlihat pasukan tentara sedang melaju ke suatu tempat. Dia adalah Xiao Qiang, berumur 30 tahun, pangkat militer adalah komandan kompi. Komandan kompi sepertinya ada pergerakan. Wah, ternyata dilihat
Dari luar pagar ada beberapa zombie, mungkin sangat banyak mengelilingi mereka. Wah, si komandan pun langsung mengeluarkan senjatanya, bersiap untuk menembak dan pedang, pedang, dar, dar. Dan yang lainnya pun ikut menembak. Tembak mereka, komandan kompi, jumlahnya sepertinya terlalu banyak. Mengapa Anda tidak memanggil beberapa saudara untuk menerobos dan saya akan melindungi Anda? Tembak saja. Apakah hanya ilusiku saja? Apakah aku merasa zombie-zombie di sini sangat kuat? Wah, komandan kompi, tidak bagus. Raja Mayat telah muncul. Raja Mayat? Apa maksudnya? Semua orang bersiap membidik. Oke, bersiap. Ternyata itu adalah zombie pintar. Tembak, duar, duar. Zombie itu kebal ditembak. Raja Mayat memiliki kulit dan daging yang tebal, jadi akan sulit untuk merusaknya. Tanya si komandan, dia melemparkan pisau ke arah si Raja Mayat. Duar, tepat mengenai matanya. Dia mengeluarkan sebuah granat. Lalu granat dimasukkan ke dalam mulutnya. Dan lalu menembak granat itu di dalam jantungnya. Duar, duar. Lalu si Raja Mayat itu pun meledak. Yang dikatakan si komandan adalah, ini bukan Raja Mayat tidak selemah ini. Waduh, ternyata dia lemah menurut dia, si komandan. Lalu terlihat sesuatu muncul dari badan si Raja Mayat, bangkai si Raja Mayat. Dan yang terlihat oleh si komandan, dia langsung membunuhnya. Syah, benda apa ini? Makhluk jelek macam apa ini? Kapten, para zombie sepertinya tiba-tiba menjadi lemah. Tadi mereka sangat lincah dan kuat. Apa ini ada hubungannya dengan makhluk itu? Ayo semuanya, saudaraku, cepat lihatlah. Telah terjadi breakout. Ternyata yang terjadi adalah terlihat seekor monster kodok ya. Oh ya, monster kodok sudah muncul. Lalu scene pun berpindah. Wah, aku belum pernah berenang di kolam renang, sial. Shonan, kau memerciku. Kami sedang bermain game datang bersama. Ingatlah membidik para titik dengan jangan gemetar. Saya mencoba untuk tidak gemetar. Ucap Dozu. Kakak Wang, bukankah kamu bilang kamu ingin mengajariku berenang? Turun sekarang dan jangan hanya berdiri. Aku akan ke sana nanti setelah membuat makanan. Wang Bin masih memikirkan kejadian soal dia meniduri petugas Miao. Tenggorokan. Dan sebagaimana aku melakukan itu pada mereka berdua, tidak ada yang tahu bagaimana menghadapi situasi macam ini. Sementara itu, Yue di kamarnya sedang merenung dengan sedih. Kakak Wang, kau telah mengkhianatiku.